Hai teman-teman, balik lagi sama aku, Ambari. Jadi di video kali ini aku mau berbagi tips tentang menghemat uang ala anak kos dan lebih tepatnya ala diri aku sendiri. Nah, di sini aku udah bikin perincian tentang pengeluaran atau kebutuhan yang benar-benar pokok yang harus aku keluarkan di bulan setelah gajian gitu, istilahnya yang benar-benar pokok yang nggak bisa diganggu gugat. Nah, yang pertama yang paling penting adalah bayar kos. Bayar kos aku senilai 500.000 rupiah, itu udah pasti ya. Dan kedua itu adalah data, pakai data aku menggunakan kartu M3 dan itu 150.000. Kadang 150 itu juga masih sisa, jadi bulan berikutnya aku cuma beli 100, bulan berikutnya 150, intinya kayak gitu terus. Dan yang kedua, yang ketiga adalah bensin 300.000. Bensin 300.000 itu motor aku sih sebenarnya agak boros ya, jadi kayak aku 3 hari sekali itu isi sekalinya itu 20.000, jadi sebulan itu 300. Kadang juga nggak sampai 300 sih, aku 300 masih ada sisa sedikit gitu, itu bisa kita tabung. Dan seterusnya adalah bulanan itu aku cuman 200.000, itu udah cukup banget ya. Kadang make up sih yang paling sering habis gitu, tapi aku kalau make up habis tuh ya kebetulan nggak pernah semuanya. Kayak paling bulan ini lipstick, ya udah beli lipstick, bulan besok pensil alis, ya udah beli pensil alis, gitu aja terus, nggak pernah semuanya habis gitu kan, itu pasti boros banget. Nah sisanya itu ya aku paling beli ya beras, cuci piring, pembersih lantai, ya pokoknya yang penting-penting banget gitu. Nggak usah terlalu yang nggak penting lah, jajanan-jajanan gitu kayak gitu tuh kayak di skip aja. Oke, dan kemudian selanjutnya adalah parkir. Jadi nih aku parkir cuma 50.000, itu kenapa? Karena aku itu kerja mobile di dua tempat. Nah yang satu itu aku sebanyak 4 hari di sana. Inti misalnya tempat A itu aku mau di sono 4 hari dan di situ itu kebetulan free parkir. Nah yang tempat B ini aku kesana 2 hari karena aku kan seminggu libur sekali. Yang satu 4 hari itu free parkir, dan yang kedua itu cuma 2 hari kesana selama seminggu, itu parkir 5.000 waktu 1 hari, untuk 1 hari gitu. Jadi kayak sebulan gitu aku kesana itu pasti 8 kali, dan itu otomatis parkir cuma 40.000. Cuman aku lebihin 50.000 ya, karena kan kadang ya kali aja aku kesana mendadak gitu. Oke, jadi parkir 5.000. Dan kemudian lain-lain ini aku patokin 200.000, karena kan lain-lain kayak ada teman kita yang menikah, atau aku mau beli apa ya, pokoknya kebutuhan yang aku nggak tahu kapan adanya gitu. Terakhir adalah uang harian. Aku uang harian sehari cuma 20.000 dalam waktu 1 hari itu, bahkan aku suka ada sisa. Jadi ya biarpun cuma 3.000 lah, 5.000, dan itu aku simpan lagi. Jadi kayak akhir bulan itu yang sisa-sisa itu aku kumpulin, dan itu lumayan lah buat tabungan, atau aku bisa buat beli apa yang aku pengen. Dan di sini aku punya buku kayak gini nih. Kebetulan aku juga habis dari gajian, habis dari bank untuk nukar uang 20 ribuan gitu kan, dan aku bikin kayak list-list kayak gini yang aku kasih tulis. Dan ini tuh ada 30 lembar. Kalian bisa beli ini di Lazada. Ya, ketik aja album uang kertas dan ini bakal muncul sih. Nah, aku pakai ini kayak gini 20-20, dan ini kalau misalnya tanggal 1 aku waktunya bayar jatah bayar kosan, di sini aku udah tulisin. Dan ini aku waktunya beli bensin di 3 hari pertama, kayak gitu aku tulisin semua. Dan kapan aku belanja segala macem aku udah tulisin di sini. Dan banyak sih temen-temen aku yang ngomong, ngapain sih beli gituan, kalau emang mau 20.000 sehari ya udah simpen aja duitnya dan kita ambil kayak gitu terus kan. Sebenarnya nggak apa-apa sih dengan cara kayak gitu, tapi aku nggak bisa karena aku ngerasa kayak kalau kayak ambil gitu, kayak aku cuman kayak ya gimana sih, pasti aku nggak bisa karena kayak seenaknya ngambil, nanti beli ini beli itu, kayak nggak inget tujuan awal aku. Karena aku udah pernah kayak cuman taruh di dompet, dan ya itu aku nggak tukerin ke bank sih salahnya. Maksudnya aku cuman ya ngambil uang, kalau di ATM kan paling uangnya 50 paling kecil, atau 100.000. Nah itu ya aku karena uangnya gede males pecahin, ya aku sehari bawa 50, sehari bawa 100. Nah kalau kayak bawa uang gede itu aku kayak suka hilaf gitu loh, suka beli ini beli itu, jadi kayak
Oh my god, aku nggak bisa kayak gitu. Jadi ya aku sengaja banget beli buku ini dan aku sengaja banget pergi ke bank untuk nukerin uang kayak gini. Nanti bakal ini misal contoh yang gampang nih, hari ketiga nih, hari ketiga 20.000, bener-bener cuma 20.000. Nah, aku bakal ambil uang ini dan nanti kalau ada sisa aku bakal masukin lagi uang itu, entah 3.000 kayak 5.000, 10.000 aku masukin. Jadi kalau udah di akhir video lagi, di akhir hari ke-30 ini aku bakal kumpulin uang-uang yang udah aku sisakan semuanya itu. Cara kayak gini tuh aku bisa ngerti pengeluaran aku tuh berapa, kayaknya sehari tuh aku habis berapa kayak gitu. Karena sebelumnya kalau aku sehari bawa 50 terus ada sisa berapa aku nggak tahu, cuma taruh dompet, sisa berapa nggak tahu, taruh dompet kayak gitu terus. Jadi kayak ya kayak gitu deh gitu maksudnya. Dan sebisa mungkin ya, walaupun aku udah targetin sehari 20.000, di tas kalian atau di HP atau di mana itu jangan sampai bener-bener nggak ada uang. Kalau aku ya, aku di tas aku tetap naruh uang 50.000 karena kan aku nggak tahu nih ada apa, misal aku bener-bener tiba-tiba kehabisan bensin atau ada keperluan mendadak gitu kan, aku selalu taruh uang. Dan aku sih emang selalu bawa ATM gitu. Tips-tips aku lain supaya kalian bener-bener bisa sehari itu 20.000. Nah, tips-tips aku ini yang aku lakuin itu adalah perbanyak masak gitu. Jadi ya aku sih emang namanya anak kos kadang suka males ya yang namanya masak. Tapi dengan masak uang 20.000 aku tuh bisa beli sayur, tempe, tahu, ikan atau segala jenis makanan itu, dan aku masak sendiri tuh malah murah banget. Kadang aku beli 20.000 nih, bener-bener aku habisin itu bisa buat lauk 2 hari 3 hari gitu. Maksudnya lauk yang belum aku masak, kayak aku beli tempe nih 5.000 itu kan dapat potongan gede. Nah, untuk kita sendiri kan kayak kadang cuma setengah aja, separuh bisa buat besoknya yang belum dimasak kayak gitu. Dan aku beli sayur-sayur yang lain, pokoknya jadinya lebih hemat banget masak. Kedua, jangan perbanyak jajan ya, jajan ciki-ciki atau jajan es krim, beli yang nggak penting gitu makanan. Ya kadang sih kita kayak kepengen ya beli jajan, tapi kayak gitu sih kurangin aja gitu ya, kayak gitu. Dan yang ketiga adalah hapus aplikasi all shop. Nah, kalau aku tuh hapus aplikasi all shop. Sebenarnya sih kalau aku sih masih punya sih all shop Lazada. Tapi untuk kalian yang bener-bener doyan belanja itu lebih baik dihapus sih. Yang penting kalian tuh tetap ingat sandi atau pokoknya segala macam. Kalau emang kalian kayak masih punya poin segala macam, ya kalau suatu saat kalian butuh, kalian bisa download dan kalian bisa masuk ke akun yang sama sebelumnya gitu. Jadi kalian nggak rugi-rugi banget. Tapi ini sih terserah ya, nggak, ya tergantung sih kita gampang belanja atau enggak. Karena aku pun punya aplikasi jarang aku buka gitu, jadi aku nggak doyan belanja gitu. Jadi ini juga memperhemat. Dan kedua nih, jika kalian punya m-banking lebih baik hapus dan kalian daftar di ATM gitu. Nah, dulu itu aku punya aplikasi m-banking dan kebetulan HP aku itu hilang kan. HP aku hilang yang punya aplikasi itu, dan aku kan beli HP baru dan aku mau daftar m-banking itu harus ke kantor ATM itu gitu. Nah, aku waktu itu punya BCA, dadaku tuh males lah, udah nggak usah. Dan pas aku lagi mau tarik tunai di ATM, aku ngeliat daftar m-banking terus aku pikir emang bisa ya dari ATM. Ya udah aku coba dan ternyata emang bisa, dan itu bisa buat ngeliat mutasi, saldo segala macam itu doang, tapi dia nggak bisa buat transfer. Nah, ini yang aku suka. Kenapa? Karena dulu waktu aku masih punya m-banking dan itu bisa buat transfer, kayak nonton ngelihat Shopee segala macam kan, kayak dikeranjangin tapi pengen terus transfer aja, bisa transfer kan lewat ATM, lewat m-banking kayak gitu. Nah, aku jadi kayak boros di situ. Nah, sekarang karena aku udah daftar m-banking, tapi aku bisanya cuma buat ngeliat saldo, karena kalau udah gajian mau ngeliat saldo yang ada gitu, aku nggak perlu ke ATM lagi, aku bisa lihat di HP tapi nggak bisa ditransfer gitu.
Jadi juga buat alasan nih kalau ada temen yang ngutang, bilang aja maaf ya aku gak punya bengkel gitu. Yang selanjutnya adalah kurangin hangout bareng temen. Kurangin ya guys, bukan berarti jangan. Aku tahu kalian pasti punya kayak bete pengen pergi sama temen, boleh, tapi jangan keseringan, jangan tiap malam, jangan sering nongkrong. Ya itulah yang bener-bener ngegores keuangan kalian gitu. Selain all shop dan juga sering hangout, kan sekali hangout kalian abis gocap, sekali hangout kalian abis cepet, ya itu bener-bener apa ya, bener-bener ngebuang uang kalian gitu. Boleh aja sih hangout gitu atau beli baju-baju yang kalian suka, tapi dengan ini nih biasanya aku kayak pakai ini yang sisa-sisa yang dari 20.000, sisa ceban, sisa 2.000 itu aku kumpulin, lumayan loh, kadang masih ada 100 gitu. Main kan buat beli baju, kayak buat main, kayak sekali nggak apa-apa main di akhir bulan aja. Jadi kayak gaya kan akhir bulan, bukannya kita kesusahan doang, malah kita hangout. Nah teman-teman, aku mau ingetin ya, itu semua adalah kebutuhan pokok, tapi aku untuk ngasih orang tua, untuk tabungan ya aku nggak share di sini ya, karena itu kan privasi kita. Tapi itu bener-bener aku masih ada sisa banyak, nggak banyak, maksudnya masih ada sisa yang alhamdulillah aku bisa ngasih orang tua, aku bisa tabung gitu kan. Jadi semua yang aku share tadi, dari kos 500, terus bensin 300, terus bulanan senilai 200, pakai data 150, terus parkir 50, dan lain-lain itu 200. Kemudian kalau aku satu hari 20.000, otomatis satu bulan itu 600, dan semua jika di total itu 2 juta rupiah. Dan itu untuk kalian yang berpenghasilan lebih di atas itu ya sangat masih bisa ditabung ya sisa-sisanya. Terlebih lagi enak buat kalian yang kalau tempat kerjanya deket, jadi kalian bisa kurangin tuh yang namanya bensin, parkir, segala macem ya. Itu menurut aku, tapi menurut aku ya kebutuhan setiap orang beda-beda, dan pendapatan setiap orang beda-beda, dan ini itu pendapatan aku yang ya sekiranya masih sangat sisa lah. Dengan satu bulan 2 juta itu masih ada sisa yang alhamdulillah bisa aku gunakan sebaik mungkin. Dan untuk kalian yang bisa ngelakuin tips ini ya semoga bermanfaat. Tapi kalau untuk kalian yang menurut kalian ini terlalu besar atau yang lain, ya kalian bisa melakukan dengan cara lain sesuai dengan kebutuhan kalian, sesuai dengan pendapatan kalian. Aku cuma berbagi tips, siapa tahu dapat menginspirasi dan bermanfaat buat kalian. Segitu aja video dari aku, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.